Hai semuanya, selamat datang di channel Taslim Solusi Elektrindo. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang topik yang mungkin menarik untuk kalian tonton, yaitu tentang perbedaan elektromotor dari Cina, Taiwan, dan Eropa. Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Perbedaan elektromotor dari Cina, Taiwan, dan Eropa dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk kualitas, teknologi, harga, dan aplikasi yang dimilikinya. Meskipun ketiga negara ini memproduksi elektromotor yang banyak digunakan dalam berbagai industri, karakteristik masing-masing wilayah mencerminkan pendekatan dan prioritas yang berbeda dalam desain dan produksi. Pertama, yaitu tentang kualitas dan ketahanan elektromotor. Elektromotor yang diproduksi di Cina cenderung memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan produk dari Taiwan ataupun Eropa. Namun ada variasi yang sangat besar dalam hal kualitas. Beberapa pabrikan Cina yang memproduksi elektromotor dengan standar internasional, tetapi seringkali ada pengorbanan dalam hal daya tahan dan efisiensi. Elektromotor Cina mungkin lebih rentan terhadap masalah teknis jangka panjang jika tidak dirawat dengan baik, terutama pada model-model yang lebih murah. Dan untuk elektromotor dari Taiwan umumnya menawarkan kualitas yang lebih tinggi daripada produk Cina. Taiwan dikenal memiliki industri manufaktur yang lebih terstandarisasi dan sering menghasilkan produk dengan ketahanan lebih baik dan kontrol kualitas yang lebih ketat. Mereka juga lebih fokus pada inovasi dan penggunaan material yang lebih baik, sehingga meskipun harga elektromotor Taiwan lebih tinggi, produk mereka lebih cenderung lebih awet dan efisien. Dan untuk elektromotor Eropa dikenal dengan kualitas yang premium. Negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Prancis memiliki reputasi untuk memproduksi elektromotor yang sangat efisien, tahan lama, dan dapat diandalkan. Pabrikan Eropa menggunakan teknologi mutakhir dalam proses produksi dan lebih berfokus pada pemenuhan standar kualitas dan efisiensi energi yang sangat ketat. Oleh karena itu, harga elektromotor Eropa umumnya lebih tinggi, tetapi mereka menawarkan kinerja kerja terbaik dalam hal keandalan dan efisiensi energi. Kedua, yaitu tentang teknologi dan inovasi elektromotor. Industri elektromotor di Cina terus berkembang pesat dengan beberapa perusahaan besar yang berinvestasi dalam teknologi canggih dan riset untuk meningkatkan produk mereka. Meskipun demikian, teknologi yang digunakan dalam banyak elektromotor, Cina masih mengarah pada efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan produk dari Taiwan atau Eropa. Banyak produsen di Cina yang lebih fokus pada biaya rendah dan volumenya daripada inovasi teknis yang berfokus pada efisiensi atau daya tahan. Sedangkan di Taiwan ada penekanan yang lebih besar pada riset dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan performa elektromotor. Pabrikan Taiwan seringkali menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan kinerja produk mereka, seperti motor yang lebih hemat energi dan desain yang lebih kompak. Mereka lebih sering mengadopsi standar internasional dalam hal teknologi dan performa, serta melakukan perbaikan terus-menerus untuk mengikuti perkembangan global. Dan untuk elektromotor Eropa seringkali menggunakan teknologi yang paling mutakhir. Negara-negara Eropa memiliki laboratorium penelitian dan fasilitas pengujian yang lebih canggih, dan mereka juga berfokus pada pengembangan elektromotor dengan efisiensi yang sangat tinggi dan pemanfaatan material yang lebih ringan namun kuat. Inovasi seperti motor tanpa sikat atau bisa dikenal dengan brushless motor, sistem kontrol yang digital yang lebih canggih, serta integrasi dengan teknologi Internet of Things lebih umum ditemukan di produk-produk dari Eropa. Dan yang ketiga yaitu tentang harga dan nilai ekonomis. Harga elektromotor di Cina sangat bersaing dan seringkali lebih murah dibandingkan dengan produk Taiwan dan Eropa. Hal ini menjadikan produk Cina pilihan yang populer bagi konsumen yang mencari solusi hemat biaya, terutama untuk aplikasi yang tidak memerlukan kinerja dan ketahanan jangka panjang yang sangat tinggi. Namun, penghematan biaya tersebut seringkali datang dengan pengorbanan dalam hal kualitas dan efisiensi. Sedangkan elektromotor dari Taiwan biasanya lebih mahal dibandingkan dengan produk dari Cina, tetapi harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan produk dari Eropa. Konsumen yang memilih elektromotor Taiwan biasanya mendapatkan produk dengan kualitas dan ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan Cina, serta teknologi yang lebih canggih.
harga yang lebih tinggi sebanding dengan nilai tambah dalam hal performa dan efisiensi. Dan untuk elektromotor dari Eropa umumnya memiliki harga yang jauh lebih tinggi, tetapi hal ini sebanding dengan kualitas, teknologi, dan efisiensi energi yang mereka tawarkan. Pembeli yang memilih elektromotor Eropa umumnya mencari produk premium yang mengembalikan performa luar biasa dan daya tahan yang jangka panjang. Harga tinggi ini juga mencerminkan biaya produksi yang lebih besar terkait dengan standar kualitas yang lebih tinggi dan inovasi yang lebih maju. Dan keempat yaitu tentang aplikasi dan penggunaan elektromotor. Elektromotor dari Cina banyak digunakan dalam aplikasi yang lebih sederhana atau di mana biaya adalah faktor utamanya, seperti dalam peralatan rumah tangga, pompa, dan sistem HVAC atau heating, ventilation, air conditioning yang tidak memerlukan spesifikasi teknis yang sangat ketat. Meski demikian, beberapa produk Cina telah digunakan dalam industri besar seperti manufaktur dan transportasi dengan hasil yang cukup baik. Selanjutnya itu elektromotor dari Taiwan yang lebih banyak digunakan dalam aplikasi industri menengah hingga besar yang memerlukan kinerja dan keandalan yang lebih tinggi seperti peralatan otomasi, mesin industri, dan kendaraan listrik. Produk Taiwan lebih cocok untuk pengguna yang menginginkan kombinasi antara harga dan kompetitif dan kinerja yang solid. Dan untuk elektromotor Eropa sering digunakan dalam aplikasi yang sangat sensitif terhadap efisiensi dan ketahanan, seperti dalam industri otomotif, robotik, peralatan medis, dan sektor energi terbarukan. Elektromotor Eropa juga banyak digunakan dalam sistem yang mengutamakan efisiensi energi dan teknologi tinggi seperti sistem tenaga angin, pembangkit listrik, tenaga air, dan kendaraan listrik. Dan yang terakhir yaitu tentang standar dan sertifikasi. Pabrikan di Cina terkadang kesulitan untuk mematuhi standar internasional yang ketat, meskipun ada perbaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak elektromotor Cina mengikuti standar nasional yang lebih rendah dan meskipun beberapa pabrikan mendapatkan sertifikasi internasional, kualitas kontrol dan kepatuhan terhadap regulasi seringkali lebih bervariasi. Sedangkan pabrikan Taiwan lebih sering mematuhi standar internasional serta memiliki sertifikasi yang mengonfirmasi kualitas dan efisiensi produk mereka. Mereka cenderung lebih proaktif dalam memastikan produk mereka memenuhi regulasi yang lebih ketat di pasar global. Dan untuk elektromotor dari Eropa biasanya memiliki sertifikasi yang paling lengkap dan ketat, mencakup berbagai standar internasional. Mereka berfokus pada efisiensi energi dan memenuhi regulasi lingkungan yang sangat ketat. Standar kualitas dan keselamatan sangat dihormati dalam pembuatan motor di Eropa. Kesimpulannya adalah pemilihan elektromotor antara Cina, Taiwan, dan Eropa bergantung pada kebutuhan spesifik pengguna, seperti anggaran, durabilitas, efisiensi, dan aplikasi elektromotor tersebut. Elektromotor Cina cenderung lebih terjangkau, tetapi mungkin tidak menawarkan keandalan atau efisiensi yang setara dengan produk dari Taiwan atau Eropa. Untuk elektromotor Taiwan menawarkan keseimbangan yang baik antara harga dan kualitas, sementara untuk produk Eropa adalah pilihan yang terbaik bagi mereka yang menginginkan teknologi canggih, efisiensi yang tinggi, dan ketahanan jangka panjang. Jadi seperti itu ya perbedaan antara elektromotor dari negara Cina, Taiwan, dan Eropa. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.